Saudara tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kita melihat keadaan zaman sekarang, saudara, ya bagaimana orang sekarang hidup di dalam ketakutan. Bahkan yang lagi merajalela hari-hari ini sebenarnya bukan virus coronanya, tapi ketakutan. Roh ketakutan yang sedang melanda semua orang. Itu terjadi sekarang. Ya, orang semua ketakutan. Kenapa? Orang itu kalau sudah diperhadapkan dengan yang namanya mati, pasti takut. Siapa yang sudah siap mati? Siapa yang belum siap mati? Terus maunya apa? Haleluya ya. Nggak perlu takut saudara. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, nggak usah tunggu kena virus. Bener nggak? Suaminya BCL muda, ganteng, sehat, olahraga, minum vitamin, tidak makan yang jorok kayak kita gorengan. Ya, akan dikontrak oleh salah satu produk alat kesehatan jantung. Tapi akhirnya meninggalnya jantung. Dan tidak ada yang tahu. Nggak usah tunggu kena virus kan. Jadi mari kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketakutan besar. Kenapa? Kita semua tahu China itu negara yang luar biasa sekarang. Dia memberikan hutang kepada negara-negara kuat. Dia beri hutang kepada negara-negara minyak loh saudara. Ya, bahkan yang terakhir kita tahu Amerika pun bertekuk lutut di bawahnya China. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan. Nomor 2 made in China. Saudara cukup mengerti hal itu? Ya, mereka menempati urutan nomor 2 setelah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini mereka lagi bikin proyek yang luar biasa. Itu mereka lagi bikin matahari KW. Mereka lagi mau bikin matahari yang panasnya itu berapa kali lipat dari matahari asli. Kenapa? Supaya tidak ada malam. Mereka mau kerja terus. Mereka kumpulkan semua kekuatan nuklir untuk bikin proyek ini, yang rencananya nanti akan diorbitkan tahun 2023 apa berapa. Sudah lagi digarap. Siapa yang tahu saudara? Sekarang kita tahu bersama perekonomian bangsa ini sedang tergoncang. Orang punya duit tapi tidak berguna, gak bisa beli apa-apa. Baru kita menyadari bahwa ternyata uang bukan segalanya. Walaupun segalanya perlu uang. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang bawaannya mati. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka menyambung apa yang saya katakan. Ya, kita mati bukan karena nggak ada uang, ya, karena kita punya Tuhan, jadi kita nggak perlu takut apapun. Bagian kita mari persiapkan diri. Tadi Pak Niko berkata, masuk dalam dimensi yang baru. Saya seminggu yang lalu saya baru pulang dari Israel. Ya saudara, dan saya melihat ya, walaupun sudah berkali-kali ke sana itu tidak pernah bosan belajar dari kisah hidupnya bangsa Israel. Dulu saya ini bukan tipe yang suka ke Israel. Dulu saya anti Israel. Saya nggak mau pergi ke Israel karena saya lihat orang Kristen tuh kok udah kayak ke sana itu mau pergi umroh. Saya dulu bilang, ngapain sih udah kayak umroh, kita juga Israel rohani, nggak perlu pergi ke Israel sana. Lalu satu kali suami saya bilang gini, "Say, kamu itu kan hamba Tuhan. Setidaknya Israel itu di sana kota-kota yang pernah Yesus ada. Jadi kamu pergilah ke sana." Terus saya bilang sama suami saya, "Iya juga ya, iya jadi kan kamu kalau khotbah misalnya tentang Danau Galilea, kamu sudah pergi injak di Danau Galilea itu." Terus saya bilang sama suami saya, "Oke, kalau begitu saya akan berdoa supaya saya bisa berangkat ke Israel." Suami saya bilang, "Bahaya kalau istriku sudah berdoa, pasti terjadi." Amin ibu-ibu. Suamimu harus tahu bahwa engkau adalah seorang penolong yang luar biasa. Karena kita punya iman yang luar biasa. Ini memang panas karena mau kiamat atau AC-nya kurang? Pak, boleh bagi tisu Pak? Memang hari-hari ini panasnya luar biasa saudara. Kenapa? Karena neraka mulai bocor. Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Lalu saya mulai berdoa saudara. Waktu itu tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan, saya rindu ke Israel. Orang itu bisa pergi ke Israel bukan karena punya uang. Maaf. Ada orang punya uang gak punya waktu.
Ya, ada orang punya waktu tidak punya uang. Tapi kalau Tuhan yang undang kita, itu luar biasa. Akhirnya saya ditelepon sama satu tur saudara, dia bilang gini, Bu, ibu mau nggak bawa grup ke Israel? Saya dengan polos dan lugunya berkata, maaf ya, saya belum pernah ke Israel.